Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Reni. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah konsep mol, ya. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan kimia, kita akan belajar tentang konsep mol. Pertama kali kita harus tahu dulu, apa sih itu mol? Mol adalah satuan jumlah zat. Standar mol adalah 12 gram atom C12. Dan berdasarkan metode eksperimen yang paling teliti, telah diketahui bahwa dalam 12 gram atom C12 terdapat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa mol adalah jumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah pengertian dari mol. Dan biasanya Bu Reni akan membentuk bagan seperti ini untuk mempermudah kalian pada saat belajar. Jadi, mol itu adalah kita anggap sebagai jantungnya dari hitungan kimia. Apapun hitungan kimia, pertama kali pasti larinya ke mol terlebih dahulu. Kemudian, kalau kalian perhatikan di sini, pada sisi sebelah kanan, kiri, atas maupun bawah dari mol itu kita bisa menggunakan hitungan yang lain. Di sini di sebelah kanan ada massa, kemudian di sebelah kiri ada molaritas, di bagian atas ada jumlah partikel, dan di bagian bawah ada volume gas pada kondisi STP, yaitu standar suhu dan tekanan. Nah, di sini juga sebetulnya sudah tertuliskan rumusnya, dan ini adalah rumus paling gampang untuk menghafal. Misal diketahui mol dari suatu zat, kemudian kalian diminta mencari massa dari zat tersebut. Maka di sini kalian bisa perhatikan di sini. Oke, sebentar. Maka kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah massa. Ada rumusnya di sini tanda panahnya ya, kalau kalian perhatikan di sisi sebelah atas. Bila diketahui mol, kemudian kita mau mencari massa, maka rumus yang dicari adalah mol dikali AR atau MR. Seperti yang sudah kalian pelajari pada kesempatan kemarin, bahwa Bu, kapan saya menggunakan AR dan kapan saya menggunakan MR? Kalian menggunakan AR pada saat zat tersebut berbentuk atau berupa unsur. Sementara, kapan kalian menggunakan MR? Apabila zat tersebut berupa senyawa. Seperti ini ya, jadi ini bedanya. Kemudian, berarti kalau mau mencari mol dari massa bagaimana rumusnya? Kebalikannya, kalau tadi mau mencari massa, rumusnya adalah mol dikali AR atau MR. Kalau mau menghitung mol, berarti massa dibagi AR atau MR. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada tanda panah bolak-balik gitu ya. Tanda panah ini berarti mengindikasikan yang ditanyakan siapa. Kalau misalkan di sini mau mencari volume pada keadaan STP, berarti dilihat tanda panahnya, harusnya arahnya ke bawah, seperti ini ya. Berarti rumus yang digunakan adalah mol dikali 22,4. Begitu pula sebaliknya, kalau mau mencari mol yang diketahui volume, berarti rumusnya adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Bu Reni akan jelaskan lebih lanjut. Ini, bagaimana kita mencari jumlah partikel. Oke, sebentar ya. Di sini nanti yang akan kita pelajari ada jumlah partikel, kemudian ada massa, kemudian ada volume, ada molaritas, dan kita nanti akan mencari kesimpulan. Oke, berikutnya. Oke, bagaimana mencari hubungan antara mol dengan jumlah partikel? Dalam hal ini, jumlah partikel kita misalkan dengan huruf X. Sementara di sini N itu adalah jumlah mol dan L itu adalah bilangan Avogadro.
Sehingga jika kita mau mencari jumlah partikel, baik itu misalkan ditanyakan jumlah atom atau jumlah molekul, maka kita bisa menggunakan rumus X sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Kemudian, lalu bagaimana kalau mencari hubungan mol dengan massa? Seperti tadi yang sudah dibuat Bu Reni di bagian. Kalau kita mau mencari mol, ini ya, N itu adalah mol. Kemudian M ini adalah massa, satuannya gram. AR kalau dia berupa, ya kalau ini berupa unsur. Atau kita bisa menghitung mol dengan rumus massa dibagi MR kalau di sini berupa senyawa. Atau sebetulnya kalian bisa menggunakan segitiga ya. Kalau apa ya, ada yang mengatakan itu segitiga emas gitu ya. Segitiga emas di mana di sini kalau dibuat Bu Reni kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Massa itu ada di atas, kemudian di bagian bawah itu ada mol dan AR atau MR. Jadi, kalian bisa gunakan rumus massa sama dengan mol kali MR kalau dia senyawa. Dan ketika di sini kalian buat segitiganya, di sini ada massa, kemudian di sini ada mol dan AR. Itu lebih gampang. Jadi kalau kalian mau mencari mol, mol berarti simbolnya N kecil, rumusnya adalah massa dibagi AR. Atau kalau mau mencari AR, berarti rumusnya adalah massa dibagi mol. Seperti itu ya. Oke, sudah paham? Nanti untuk lebih pahamnya kita akan belajar di perhitungannya. Nanti Bu Reni kasih contoh soalnya ya. Sekarang, hubungan mol dengan volume dapat dilihat. Ada dua rumus, yaitu pada keadaan standar, di mana suhu dan tekanannya itu standar. Suhu yang dimaksud di sini biasanya 0 derajat, sementara tekanannya adalah 1 atmosfer. Sementara keadaan tidak standar, itu berarti pada keadaan suhu tertentu dan tekanan tertentu. Kita mulai dengan keadaan standar terlebih dahulu. Pada keadaan standar di sini kalian bisa lihat ya bahwa keadaan standar itu adalah keadaan yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. ATM itu adalah 1 atmosfer. Kemudian 1 atmosfer itu nilainya setara dengan 760 mm Hg atau kalau diubah jadi 76 cm Hg. Sementara rumus untuk mencari volume di sini adalah mol dikali 22,4 liter. Gitu ya, ini pada keadaan STP. Pada keadaan standar itu sebetulnya ada dua, yaitu pada keadaan STP dan RTP. Nah, sekarang di sini Bu Reni belum menuliskan pada keadaan RTP ya, jadi bisa ditambahkan Bu Reni di sini. Pada keadaan RTP, oke, saya tarik garis di sini. RTP itu adalah pada kondisi suhu dan tekanan ruang. Pembedanya di mana? Pembedanya hanya pada suhunya saja. Jadi kalau pada keadaan standar itu suhunya 0 derajat, pada keadaan ruang atau suhu kamar itu suhunya itu kisarannya adalah 25 derajat Celcius, sementara tekanannya masih sama. Tekanan yang digunakan yaitu 1 atmosfer. Bu, lah kalau tekanannya yang diketahui milimeter Hg bagaimana? Nah, berarti harus kalian ubah dulu menjadi tekanan 1 atm atau diubah ke satuan atm, dikonversi namanya. Lalu rumusnya pada keadaan RTP untuk menghitung volume adalah volume sama dengan mol dikalikan 24 liter per mol. Ini bedanya ya. Jadi kalau nanti yang ditanyakan keadaan standar atau STP, rumusnya menghitung volume gas adalah mol kali 22,4 liter. Sementara kalau pada keadaan RTP, rumusnya adalah mol dikali 24 liter. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada keadaan
tidak standar atau suhu dan tekanan tertentu. Nah, yang perlu kalian perhatikan, biasanya Bu Reni lebih enaknya kalau ngasih rumus gini. Pada keadaan tidak standar, berarti rumusnya PVNRT. Nah, PVNRT berarti P tekanan di sini, tekanan yang dipakai biasanya di sini Bu Reni mintanya adalah yang sering digunakan ATM satuannya. Kemudian volumenya di sini yang digunakan adalah liter, sementara mol seperti keadaan biasa. Nah, tetapannya di sini ada banyak dan untuk mempermudah, maka di sini kita gunakan tetapan nilai 0,082. Satuannya bisa kalian lihat penjelasan di bawah, liter atmosfer per Kelvin mol. Makanya di sini untuk tekanannya, Bu Reni tuliskan ya tadi ya, harus dalam satuan atmosfer. Volumenya harus dalam satuan liter, maka kita bisa menggunakan tetapan gas sebesar 0,082. Sementara suhunya harus dalam satuan Kelvin. Ingat, kalau misalkan suhunya dalam satuan Celcius harus diubah dulu ke Kelvin. Berarti kalau dia dari Celcius ke Kelvin diapakan? Ya, suhu dalam Celcius ditambah 273. Gitu ya. Untuk memperjelas, habis ini kita akan langsung masuk ke latihan soal. Sementara penjelasan Bu Reni sampai di sini dulu, akan ada video berikutnya terkait dengan contoh soal atau latihan soal kita. Terima kasih.